Tapi dulunya belum berani buat bilang ke keluarga. Baru sekarang gitu mungkin pasti ada lah yang namanya perdebatan keluarga. Ada beberapa hal yang sering aku tanyakan karena aku juga lahir dari background keluarga yang Kristennya kuat gitu. Tapi butuh panjang gitu perjalanannya supaya bisa sampai hari ini untuk meyakinkan orang tua kalau aku sendiri pengen mu'alaf gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan saudari Suwati Bulolo. Ya, kita boleh kenalan dulu. Assalamualaikum Mbak. Mbak Suwati. Ya. Mbak Suwati boleh kenalan dulu dari mana backgroundnya? Background keluarganya. Maksudnya ya asalnya dari mana? Oh, asal saya dari Sumatera Utara. Mama Batak, bapak Nias. Mbak siapa namanya? Mbak Wanti, panggilannya Wanti. Ya, Mbak Wanti. Zaman sekolah, dari zaman sekolah mungkin ya. Kayak udah mengarah ke situ gitu. Ke sekolah suka diem-diem pakai kerudung. Oh gitu. Iya. Terus teman-teman kebanyakan Islam juga gitu kan. Aduh. Iya apa. Terus yang dirasa apa? Yang dirasa kayak aku sebagai Kristen itu kosong tuh. Tapi dulunya belum berani buat bilang ke keluarga. Baru sekarang gitu mungkin pasti ada lah yang namanya perdebatan keluarga. Ada beberapa hal yang sering aku tanyakan karena aku juga lahir dari background keluarga yang Kristennya kuat gitu. Tapi butuh panjang gitu perjalanannya supaya bisa sampai hari ini untuk meyakinkan orang tua kalau aku sendiri pengen mu'alaf gitu. Keinginan sendiri. Iya, keinginan sendiri. Itu bisa merasakan bahwa Islam ini agama yang benar itu bagaimana? Lebih tepatnya sih bukan tentang benar dan salah tentang sebuah agama ya. Cuman mungkin karena lahir kan dari keluarga yang backgroundnya agamanya kuat gitu ya, apalagi Kristen. Kristen apa boleh? Kristen Protestan. Oh, Protestan. Jadi ngerasain sebagai Kristen Protestan itu tuh kayak memiliki kekosongan gitu, nggak ada koneksinya. Terus kayak setiap bertanya gitu, kenapa di Kristen Protestan seperti ini, kenapa kok di Islam beda ya gitu kan. Tapi pas nanya di Kristen aku tidak menemukan jawabannya. Tapi ketika aku mencari di Islam, aku menemukan jawabannya. Jadi sedikit demi sedikit rasa penasaran tentang kenapa di Kristen begini, kenapa di Islam begini, itu aku temuin sedikit demi sedikit. Tapi belum semuanya gitu. Nah, hingga akhirnya bertahun-tahun gitu kan. Mencari tahu, banyak belajar juga, hidup di lingkungan yang semua muslim juga gitu. Jadi bukan memicu sih, tapi kayak lebih tiba-tiba bisa ngerasa kok aku nyaman ya di sini gitu. Kok aku lebih kayak dapet ya di sini gitu. Rasanya begitu sih. Kalau yang namanya pertanyaan tentang Islam aku juga ada gitu. Tapi dari semuanya cuman satu aja punya pertanyaan itu cuman satu. Tapi yang lainnya menurut aku Islam itu teratur gitu. Daripada bukan Kristen, bukan berarti Kristen tidak teratur. Cuman kalau di Kristen kan kita cuman dikasih tahu caranya aja, tapi kita nggak dikasih tahu maknanya, artinya gitu, tujuannya gitu. Oh iya. Cuma nanya ikut-ikutan gitu. Kita tuh sebagai orang Kristen harus begini. Ya udah kita begitu, tapi
nggak ngerti di Kristen itu tujuannya apa, nggak ngerti itu. Jadi aja hanya sih menjalankan iya. apa yang sudah ada. Iya betul. Apa yang Mbak Wanti lihat sosok Islam itu seperti apa gitu? Dalam prosesnya Mbak mencari pencarian. Lebih tepatnya sih sebenarnya banyak keraguan juga gitu ya, namanya kan susah ya, namanya agama gitu kan, banyaklah hal-hal yang bertentangan. Kenapa di Kristen begini, kenapa di Islam begini. Tapi setiap aku bertanya ke beberapa Muslim, ada beberapa hal yang mereka menyampaikannya itu baik dan itu masuk di aku. Tapi ada beberapa juga yang nggak baik dan nggak masuk di aku gitu. Tapi sepanjang aku cerita tentang aku punya pertanyaan begini, dan kakak inilah salah satunya yang bisa ngejawab gitu. Tahu pertanyaannya Ya, apa? Kayak apa ya? Maksudnya bukan beberapa pertanyaan, cuma aku pernah nanya sama kakak itu, Kak, dari sekian banyak tentang Islam, aku hanya ragu satu. Dan awalnya aku nggak enak buat ngomong sama kakak itu karena takut kakak itu tersinggung. Tapi kakak itu menjawab pertanyaan aku tuh dengan baik, dengan aku mudah pahamin, dengan dia tidak mengejudge aku yang kayak, kok kamu gitu bisa nilainya, enggak. Tapi kakak itu malah dia ngasih aku buku yang isinya tentang pertanyaan aku tadi. Dia cuma bilang, aku nggak mau banyak bicara, kamu coba baca deh. Tapi aku nggak bisa baca semua karena bukunya agak lumayan tebal. Tapi aku baca depannya aja gitu. Jadi pertanyaan apa yang ngebuat Mbak Wanti itu akhirnya yakin banget nih mau mualaf gitu? Iya, contohnya tuh kayak ada beberapa yang di Alkitab itu tuh ada di Al-Quran. Ya contohnya ya kayak nabi-nabi kita, terus cerita-cerita para nabinya. Pokoknya banyak hal lah yang ada di Alkitab itu tuh di Al-Quran ada. Gitu. Ada lagi nggak sih yang masih ngeganjel gitu buat Mbak Wanti? Kayak ada pertanyaan apa gitu yang masih belum selesai nih gitu, masih pengen tahu lebih dalam tentang Islam atau dari Kristennya yang benar-benar masih kurang gitu, ada? Enggak sih, untuk sejauh ini mungkin banyak hal yang aku lihat gitu karena kan teman-teman aku banyak yang Muslim, lingkungan aku banyak yang Muslim. Jadi tanpa aku bertanya personal ke mereka gitu, aku bisa ngelihat sendiri, oh ternyata di Islam itu begini ya, oh ternyata di Islam itu begitu. Nah, hingga akhirnya aku nggak punya pertanyaan lain. Dan hanya cuman punya satu-satu pertanyaannya itu aja, yang Nabi Muhammad itu tadi. Nggak ada keganjelan, nggak ada keraguan tentang Islam juga, enggak. Cuman punya satu pertanyaan itu aja. Jadi gini Mbak, karena saya juga kan mualaf ya, mungkin kita bisa sharing gitu. Jadi bedanya itu dari Alkitab ke Al-Quran kan pada zamannya. Jadi waktu itu kan masih zamannya Nabi Isa. Turunlah itu beberapa kitab ya, yang kalau Nabi itu kan membawa Rasul yang membawa risalah baru. Iya, jadi zamannya Nabi Isa itu nah jadi beda ini, yang namanya Kristen itu kan sebenarnya sebutan buat pengikutnya yang mempercayai Isa ini sebagai Tuhan, Nabi Isa sebagai Tuhan, yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan gitu. Nah setelah adanya Nabi Muhammad, yang mempercayai Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah, yaitu yang memeluk agama Islam. Jadi nanti mungkin kita bisa belajar lebih dalam lagi buat Mbak Wantinya untuk perbedaan antara zaman ke zamannya itu gitu. Cuman memang yang diutus Allah itu Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, kenapa sebenarnya orang-orang yang kita sebut Kristen ya atau Nasrani pada zaman itu
mereka sebenarnya tahu tentang kedatangan Nabi Muhammad ini, atau pada yang sudah ada di zamannya Nabi Muhammad pun tahu, tapi mereka kufur, kita bilang mereka menolak untuk mengakui bahwa padahal mereka iya, tahu dan yakin, mereka tahu. karena di dalam Taurat maupun Injil pun sebenarnya ada clue-nya, nanti nabi terakhir adalah yang datang dari sana. Karena mereka tidak mau, karena mereka menolak, karena mereka tidak dilahirkan di tanah Israel ya sekarang bilangnya. Iya, Di tanah apa namanya? Palestina. Palestina ya. Sementara yang Nabi Muhammad kan dilahirkannya di negeri Arab sendiri, yang beda sendiri. Mereka nggak mau mengakui, terutama Yahudinya. Iya. Yang merusak sebenarnya Yahudi untuk merusak agama setelah itu, termasuk Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad. Karena memang mereka tidak mau mengakui dua ini, gitu. Makanya banyak sekali yang di dalam Alkitab itu banyak yang dirubah. Jadi pada awalnya memang dari Nabi Adam pertama itu sudah Islam. Jadi kemudian turun mulai ada penyimpangan pengertian, kemudian mulai ada yang penutupan diri. Maksudnya mereka itu kan ada budaya masing-masing. Kadang-kadang budaya itu yang akhirnya udah kita yang ini aja, yang benar kita abaikan. Lama-lama kan jadi banyak, makanya di masa-masa selanjutnya itu ada nabi-nabi yang turun juga gitu untuk meluruskan kembali bahwa Islam adalah fitrahnya. Makanya Mbak Wanti ini salah satu yang beruntung banget ya bisa untuk kembali ke fitrahnya jauh gitu. Nah, jadi sedikit tanya lagi ya, kalau untuk dari ini kan dari Mbak Wanti kan udah mantep ya masuk mau syahadat hari ini. Kira-kira kalau dari peran orang tua gimana? Keluarga ada sudah menyetujui atau mungkin sudah Mbak Wanti udah memberitahu atau? Kalau untuk keluarga sih udah memberitahu, cuman jauh sebelum saya bukan minta izin ya, lebih kayak ngomong ke keluarga gitu. Kakak saya sih yang lebih menentang gitu, karena kan dia bilang kenapa mau Islam, katanya gitu. Kebetulan kan kakak saya Kristen, pendeta. Pendeta. Jadi saya bertanya sama dia, karena aku sendiri punya keraguan di Kristen. Kenapa kok Kristen itu begini? Kenapa kok Kristen itu begitu? Dan kakak aku jawab, kenapa pertanyaanmu kayak gitu? Emang kamu pikir jalan menuju surga itu seperti jalan menuju Roma? Kakak aku bilang gitu. Dan kenapa kamu isi Alkitab selalu melogikakan? Karena kakak saya bilang semua perbuatan Tuhan Yesus itu nggak boleh dilogikakan, karena semua yang Tuhan lakukan yaitu karena mujizatnya. Gitu. Jadi ketika aku bilang kenapa kok nggak bisa begini, dan jawabannya ya memang dalam Alkitab itu isi yang ada di Alkitab ya memang nggak boleh dilogikakan. Kakak saya jawab begitu. Jadi kalau itu ceritanya dari Mbak Wanti, berarti maksudnya keluarga udah tahu kalau misalkan Mbak Wanti mau masuk mau muslim gitu. Tapi kemudian ada beberapa pertentangan ya. Nah, cuman kan kita tetap harus baik ya sama keluarga, bagaimanapun ini dengan cara yang lembut gitu untuk menghadapi keluarga. Memang itu salah satu tantangan dari mualaf. Pasti yang garda terdepan itu, maksudnya yang ring pertama yang menentang adalah pasti keluarga. Nah, kalau untuk yang tadi kita berkaitan sama Mbak bilang soal logika, apa dipertanyakan, ya alhamdulillah di
Quran, dia ada beberapa ayat di situ memang tertulis seperti kayak di Al-Baqarah, di Al-Imran itu ada tertulis juga bahwa eh, ayat ini atau ini kami turunkan, maksudnya Allah turunkan itu supaya kamu berpikir. Jadi memang untuk orang-orang yang berpikir, yang mencari secara logika, nah ini memang sudah akan menemukan jawabannya di sini. Nah, untuk lanjut ya, maksudnya untuk muslimnya kakak udah tahu belum mbak? Maksudnya mbak, kakak panggil kakak aja ya? Iya, belum. Kakak itu udah tahu rukun Islam. Belum. Nah, rukun Islam kan ada 5 ya. Iya. Jadi setelah syahadat itu kan ada sholat, kemudian zakat, puasa, lalu haji bagi yang mampu. Ini bagi yang mampu aja. Nah, setelah nanti kawanti syahadat, berarti kawanti harus siap untuk melaksanakan 5 pilar ini, kayak gitu. Itu gimana dari kawanti? Mau sih, cuman ya siap. Tapi kan ya butuh ini ya. Iya memang sama belajar. Iya, belajar ya. Paling berat adalah istiqomah. Nah, iya betul ya. Untuk istiqomah kan maksudnya konsisten dalam semua hal yang kita lakukan. Ya. Nah, insya Allah itu akan membuat menjaga akidah yang nanti Mbak Wanti akan jalankan. Karena ini bukan, maksudnya Islam kan bukan agama yang mudah buat yang baru convert ya, aku bilangnya convert gitu. Karena banyak banget perbandingan kenyamanan antara ya kepercayaan sebelumnya sama Muslim gitu, yang kita harus sholat 5 waktu, belum sholat sunnah kalau mau dijalankan, lalu kemudian ada beberapa ibadah yang juga akan dijalankan, termasuk yang tadi di rukun Islam itu. Cuman memang karena diniatkan, kita ini kan manusia diciptakan emang untuk beribadah, untuk beribadah pada Allah. Jadi semua itu kita lakukan niatnya memang untuk Allah, kayak gitu. Jadi mungkin untuk selanjutnya maksudnya bisa ditambahin sama untuk proses syahadatnya. Iya. Itu proses syahadatnya nanti biasa kita nanti Kak Wati nanti baca, kemudian waktu mau syahadatnya asyhadu alla ilaha nanti saya tuntun. Udah siap? Udah siap. Gak ada lagi yang diganjel? Enggak. Iya. Ini nanti ada 3 lembar. Nanti aja. Lembarnya nanti aja. Iya, Oke. itu aja dulu, ikhbarin. Ikrarin dulu ya. Nanti begini. Ini nanti Kawaki baca surat pernyataan ini sampai sini. Kemudian setelah di sini berhenti dulu. Nanti saya tuntun. Ikutin saya. Oh yang ini ya? Yang ini ya? Dari sini nanti saya tuntun. Setelah ini baru demikianlah ini sudah selesai. Oke, latihan dulu deh. Gitu ya? Ya. Udah siap? Udah. Oke. Tapi bacanya nggak apa-apa pelan-pelan kayak gitu? Gak apa-apa. Lebih pelan pun nggak masalah. Yang penting bener. Kencang. Semangat. Udah pada nangis. Super. Sebenarnya yang lain ya. Semoga istiqomah ya. Kok mereka pada nangis? Ah, nangis dulu ya. Maksudnya sambil nangis nggak apa? Dimakamkan secara sedih banget. Karena kalau tidak begini biasanya keluarganya ambil Tetap ini ya.
Harusnya Kalau ini tanya aja udah ada mungkin. tanda ini udah beberapa kali. Sebenarnya pas latihan juga harusnya udah nanti ini bisa aja. Pas, jadi yang beneran. Iya, terserah Pas dia ngeliat nanti mereka yang pada ngedit. nangis loh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Surat pernyataan masuk Islam. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Suati Bulolo, tempat lahir Olayama, tanggal lahir 12 Juni 1996, alamat Jalan Ikhlas nomor 100 Raden Sanim, Tanah Baru, Beji, Depok. Menyatakan bahwa mulai hari ini, Senin tanggal 5 Mei 2025 di Indonesia, saya memeluk agama Islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam menyatakan hal ini, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang ikut bertanda tangan di surat ini. Dan semenjak surat ini ditandatangani, saya menyatakan meninggalkan semua kepercayaan saya sebelumnya, serta saya menitipkan pengurusan jenazah saya agar diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam. Dan saya menyatakan bersedia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang pantas disembah dan ibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul dan utusan Allah. Selamat ya. Mungkin udah. Ini baik kan nih. Udah lega. Alhamdulillah. Udah lega belum?
Barakallahu fiik. Insyaallah Allah memudahkan segala urusanmu. Ayo minum dulu. Kak. Makasih banyak ya Kak. Makasih banyak ya Kak. Udah sejauh ini ya Kak. Kita ketemu lagi di surga Allah ya. Amin ya Kak. Makasih banyak ya Kak. Ini karena Kakak juga tahu Kak. Makasih banyak untuk sejauh ini ya Kak. Aku gak bisa masak. Sedikit. Makasih banyak Kak. Makasih banyak ya Bu ya. Alhamdulillah, barakallahu. Kak, makasih banyak ya. Boleh keluar nggak? Boleh. Ini temennya kesini aja. Ini temennya kasihan, nggak apa-apa kok. Supporternya. Pada nangis semua. Masya Allah.